Bisa terkait dengan penetapan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka baru dalam kasus kematian Brigadir Yosua, sudah ada rekan Valerin di Mabes Polri. Nadia Valerin, apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka baru, yaitu Verdi Sambo? Ya, selamat malam, Ajat dan juga pemirsa. Baru saja Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo melaksanakan konferensi pers terkait pengumuman penetapan tersangka baru untuk kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ataupun Brigadir J yang terjadi 1 bulan lalu, tepatnya 8 Juli 2022 di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Dalam konferensi pers malam hari ini ada penetapan tersangka baru, di mana ini merupakan komandan dari korban Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni merupakan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Berdasarkan hasil konferensi pers tadi, Ajat dan juga pemirsa, Kapolri menyebutkan bahwasanya memang pada awalnya tim khusus mendapatkan kendala karena adanya sejumlah perwira Polri, baik perwira tinggi, perwira menengah dan juga perwira pertama yang melakukan pelanggaran kode etik, yakni dengan berusaha menghilangkan barang bukti dan juga ketidakprofesionalan dalam olah TKP dan juga penanganan CCTV, sehingga ini sempat menghambat proses penyidikan perkara kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan bahkan tadi juga Kapolri menyebutkan bahwa Irjen Verdi Sambo ini juga merupakan yang membuat skenario awal bahwa seolah-olah telah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinasnya, padahal sebenarnya yang terjadi adalah murni peristiwa penembakan semata, di mana untuk tersangka yakni Barada RE ataupun Barada Richard Eliezer ini mendapatkan perintah untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atas perintah dari Irjen Verdi Sambo. Oleh karenanya untuk kasus ini, Ajat dan juga pemirsa, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni merupakan Irjen Verdi Sambo, kemudian 3 diantaranya merupakan sopir dan juga ajudan Putri Chandrawati, istri dari Irjen Verdi Sambo, yakni merupakan Barada Richard Eliezer, kemudian juga Brigadir RR ataupun Brigadir Ricky Rizal, dan 1 merupakan sipil, sopir Putri Chandrawati berinisial KM, yang mana untuk keempat tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka melalui gelar perkara dan juga pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga melalui hasil dari barang bukti forensik lainnya, dan mereka dijerat melanggar pasal terkait pembunuhan berencana, yakni sesuai dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati ataupun penjara seumur hidup. Dan untuk saat ini, Ajat dan juga pemirsa, perkembangan kasus ini tentunya Kapolri melalui tim khusus yang telah dibentuk juga akan terus melanjutkan penyidikan perkara ini, di mana memang tadi juga masih ada hal yang belum diungkapkan oleh tim khusus ini, diantaranya yakni motif apa sebenarnya Irjen Verdi Sambo kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Karena tadi, Ajat, kami juga sempat menanyakan perihal dengan pernyataan awal Polri yang sempat menyebutkan bahwa Brigadir Joshua ini melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo. Tadi kami menanyakan apakah dengan adanya fakta baru ini bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak, apakah ini menggugurkan keterangan terkait pelecehan seksual tersebut. Namun Kapolri menjawab bahwasanya hal ini masih didalami, bahwa untuk motif apa sebetulnya yang membuat Irjen Verdi Sambo menyuruh anak buahnya untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua ini masih didalami, sehingga Kapolri belum dapat memastikan ataupun belum dapat mengiyakan apakah memang betul tidak ada indikasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Sementara itu juga tadi Kapolri menyebutkan bahwa telah ada juga penambahan untuk jumlah perwira yang diperiksa dalam perkara ini yang diduga melakukan pelanggaran kode etik karena dari ketidakprofesionalannya dan juga berusaha menutupi dan juga menghilangkan barang bukti ini menyebabkan terhambatnya proses penyidikan perkara ini. Sudah ada total 31 perwira Polri yang menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik, dan bahkan 11 diantaranya sudah ditempatkan di tempat khusus untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk kedepannya, Ajat dan juga pemirsa, ini memang tim khusus Polri masih akan terus melakukan pendalaman, dan tentunya juga kami masih menunggu untuk update selanjutnya apa sebetulnya motif di balik peristiwa penembakan 8 Juli 2022 lalu yang diperintahkan oleh Irjen Verdi Sambo kepada anak buahnya. Ya, Ajat. Baik, terima kasih Nadia Valerin melaporkan langsung dari Mabes Polri. Selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Sudah turut bergabung melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum dari Baradae, Deolipa Yumara, dan juga pakar hukum pidana Hairul Huda. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Mas Deolipa. Ini bicara tentang pengakuan dari klien Anda, ya, Baradae. Apakah ada pernyataan terkait dengan untuk apa penembakan itu dilakukan? Begini, sebenarnya Baradae ini diperintah langsung untuk menembak. Yang memerintah itu Pak Ferdi Sambo sendiri. Dia langsung, woi tembak, tembak, tembak. Itu ceritanya. Karena ini kan sudah jadi tersangka, dia kan kita boleh bicara enak ya. Iya. Tembak, woi tembak. Nah itu ceritanya. Ini kan pangkatnya rendah nih Baradae. Barada diperintah sama jenderal. Ketakutan lah. Dia juga berpikir kalau dia kemudian nggak menembak, dia bisa ditembak. Karena udah terjadi suasana begini kan. Ini kan masalah pembuktian nanti. Kalau dia nggak nembak tentunya ikut mati. Ini jadi persoalan. Jadi ada rasa takut dan ada rasa diperintah oleh pimpinan. Apalagi Baradae ini adalah seorang brimob. Brimob ini kan korsanya tinggi. Saya salut dengan brimob, korsanya tinggi. Dan dia akan taat perintah atasannya. Apalagi dia di BKO oleh ke wilayah Pak Ferdi Sambo. Tentunya dia hormat namanya. Jadi kita ada rasa takut satu, ada juga menghormati perintah pimpinan. Dilaksanakanlah itu. Tapi tanpa motif. Karena sekali dia umur 24 tahun tidak punya motif untuk membunuh. Baik. Tapi adakah keterangan dari klien Anda apa cerita di balik perintah itu? Tidak ada, Om. Dia juga nggak tahu tiba-tiba suruh nembak. Baik, tapi kan senjata yang digunakan untuk menembak adalah bukan klien Anda ya, senjatanya? Ya, kita nggak tahu senjata, nanti kan ada pembuktian lebih lanjut kan. Tapi ceritanya Baradae kepada kami ya begitu. Baik, artinya ini dilakukan secara spontan atau sudah ada perintah jelang atau ada jeda waktu begitu? Tidak, itu perintah spontan. Dia juga kaget. Baik, artinya ini tidak direncanakan dong? Ya, untuk dia ya tidak direncanakan. Makanya kemudian ketika kita bicara dari hati ke hati, ayolah kita bicaralah kan. Kawan ini kan kita kembalikan kepada Tuhannya lah. Kemudian dia baru pelong, dia terbuka ya dia bicara pada apa yang dialami ya dilihat, jadi dilakukan, jadi bicara. Bersalah pun dia mengakui bersalah, saya bersalah Pak, saya menembak orang. Ya itu nggak apa bersalah. Nanti kita uji di pengadilan apakah ada dasar pemaaf, apakah kemudian ada peringan hukuman, ya marilah kita. Ya namanya nasib orang kita nggak tahu. Dia ini berada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Itu persoalannya. Berapa kali klien Anda menembak? Ada perkiraan dia 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali? Ya. Semuanya kena ke tubuh korban ya? Ya, dia sembari menembak, sembari nggak ngeliat juga kan. Ada rasa takut lah kan begitu kan. Nembak atas perintah kan. Baik. Gitu. Apakah Ferdi Sambo juga menembak korban? Itu nggak sempat dibicarakan, tapi memang Ferdi Sambo ada menembak ke dinding dibicarakan. Baik, kabarnya ada penembak lain selain Baradae. Ya itu nanti kita lihat, karena kan ada saksi lain kan, si RR ini kan, apakah dia ikut nembak atau enggak kan. Ini situasinya begitu situasional, hanya beberapa menit saja nih situasinya, sehingga semuanya situasional. Semua yang ada di bawah Pak Ferdi Sambo itu ya mungkin juga ya atas tekanan menurut saya. Baik, jadi semuanya atas perintah dari Ferdi Sambo begitu ya? Iyalah. Baik. Ya, kalau dia bisa buat skenario begitu kan gila aja. Seorang Kadif Propam loh, Kadif Propam yang menjaga polisi, mengawasi polisi, polisinya polisi kok bisa berbuat seperti itu. Aduh, saya sedih. Baik, saya ingin ke Mas Hairul Huda. Mas Hairul Huda, melihat konstruksi pasal demi pasal yang disangkakan, bagaimana Anda melihat kasus pidana ini? Iya, memang ada penyertaan, ada pembantuan. Artinya tindak pidana ini terjadi bukan keterlibatan satu orang, tapi keterlibatan beberapa orang. Indikasi itu sebenarnya sudah terlihat ketika pertama kali Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Sudah digandengkan dengan pasal 55 dan 56. Iya. Berarti memang pelakunya bukan satu orang. Cuma memang perlu diperhatikan lebih lanjut, terutama dengan posisinya Baradae ini. Kalau dari paparan
Pak Irwasum, Pak Kabar Eskrim termasuk Pak Kapolri sendiri, memang pengungkapan kasus ini yang kemudian sampai berujung penetapan tersangka Irjen FS itu peran Baradae ini luar biasa dalam membuka tabir kasus ini, Iya. membuka kotak Pandora kasus ini, sehingga kemudian dihubungkan dengan pernyataan Pak Kapolri dan Pak Kabar Eskrim bahwa dia menembak atas perintah, disuruh oleh atasannya, itu sebenarnya mempunyai konstruksi hukum tersendiri ya. Baik. Terhadap Baradae. Baik. Kemudian yang bersangkutan bisa dikatakan melaksanakan perintah jabatan, sehingga kemudian ada alasan pembenar terhadap yang bersangkutan. Apalagi Pak Kabar Eskrim tadi mengatakan bahwa Irjen FS menyuruh Baradae menembak. Dalam konstruksi hukum, menyuruh itu pasti pertanggungjawabannya hanya pada yang menyuruh. Ya, yang disuruh tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Tetapi persoalannya dalam kasus ini Baradae juga menjadi tersangka dalam hal ini. Sehingga ini yang juga perlu diperjelas sebenarnya konstruksi yang terjadi bentuk penyertaannya apa. Baik. Artinya jika yang menembak itu memang diperintah, sebetulnya harus bebas dari pidana begitu? Ya, tanggung jawabnya ada pada yang menyuruh. Karena mereka kan mempunyai hubungan hierarki, mempunyai hubungan jabatan. Sehingga di dalam hukum itu kalau yang bersangkutan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang berwenang, dari atasannya, maka pada dasarnya pertanggungjawaban pada yang menyuruh. Ini yang perlu diklarifikasi lebih jauh, konstruksi penyertaannya itu apa? Apakah suruh lakukan, apakah turut serta melakukan, apa penganjuran, itu konstruksi teoritiknya katakanlah seperti itu. Baik. Yang kedua tadi kan berkenaan dengan unsur perencanaan, kalau dilihat dari sifatnya yang Baradae cuma melaksanakan perintah atau disuruh untuk menembak, ya, maka pada dasarnya kan tidak bisa dikatakan bahwa dia melakukan perbuatan itu dengan dipikir-pikir lebih dulu. Baik. Atau direncanakan lebih dulu. Baik. Sehingga memang konstruksinya akan berbeda sekali dengan katakanlah Irjen FS ataupun tersangka yang lain. Baik. Saya kira. Tapi pengakuan dari Baradae ini sudah cukup ya, sekalipun yang bersangkutan sempat menyatakan hal yang bohong di awal, tapi dicabut BAP-nya. Artinya pengakuan yang baru ini menurut Anda ini bisa menjadi petunjuk yang kuat begitu ya? Tadi Pak Ito sudah mengatakan, ini kan hanya salah satu saja ya dasar untuk penetapan tersangka. Keterangan dari tersangka ini. Ya. Tentu masih dibutuhkan dukungan bukti-bukti yang lain. Tapi penetapan tersangka itu kan tidak perlu sampai dengan buktinya sempurna. Oke. Ya, cukup bukti awal saja atau bukti permulaan saja sebenarnya sudah bisa menetapkan tersangka. Saya kira hasil kedokteran forensik yang dilakukan di awal itu sudah sebenarnya gandeng dengan keterangan Baradae dan saksi-saksi lain sudah cukup sebagai bukti dalam. Baik, nanti saya ingin ke Pak Ito, tapi kita harus jeda terlebih dahulu bicara tentang kemungkinan tersangka lain terkait dengan perusakan barang bukti dan ada hal-hal yang memang coba untuk diskenariokan lain, lalu siapa yang sekiranya memang pantas untuk kembali dijadikan sebagai tersangka. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.